Bagaimana sih Bu peran orang tua dalam mencegah stunting dan memastikan anak-anak mereka itu tumbuh sehat dan kuat? Oke, peran orang tua itu sangat besar sekali, ya, karena sebagai orang tua harus bisa menjamin, ya, artinya menjamin kualitas anak-anaknya. Termasuk salah satunya adalah memberikan makanan yang bergizi. Lalu menjamin anak-anaknya supaya selalu sehat dengan cara apa? Memberikan imunisasi lengkap. Karena dari situlah dengan ada imunisasi lengkap, otomatis kesehatan akan terjaga, tidak tertular penyakit yang menular atau penyakit kronis yang menyebabkan salah satunya adalah penyebab menjadi stunting, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Maulida, selaku pengurus Forum Genre Provinsi. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu lagi di podcast Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang pada kesempatan kali ini, yang akan membahas topik mengenai stunting dan masa depan generasi muda Indonesia. Apa sih itu stunting dan apa hubungannya dengan masa depan generasi muda Indonesia? Baiklah, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kece kita pada podcast kali ini. Karena ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, Ibu. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Dr. Siti Nurjana. Kebetulan saya tinggal di Grogol juga, ya. Kemudian diamanai di Puskesmas Grogol sebagai kepala puskesmas. Ya. Baik, kepada Ibu Dr. Siti Nurjana ya. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang bakalan saya sampaikan terkait mengenai judul podcast kita tadi dengan tema stunting dan masa depan generasi muda Indonesia. Menarik banget ya Bu judulnya, apalagi ditambah kayak kok stunting generasi muda Indonesia sih, bukannya stunting itu bukan untuk yang udah lahir aja gitu. Banyak banget kan kayak masyarakat yang nggak tahu tuh stunting. Sebenarnya Bu, pendapat Ibu sendiri terkait stunting itu bagaimana sih Bu? Sebenarnya stunting itu di Perpres, ya, itu juga diatur di nomor 72 tahun 2021 mengenai stunting. Stunting itu adalah gangguan perkembangan atau pertumbuhan akibat kekurangan gizi secara kronis maupun infeksi kronis. Jadi ini sangat berpengaruh memang ke generasi muda untuk selanjutnya. Jadi artinya stunting ini adalah gagal tumbuh. Ya, harusnya misalkan di usia 4 tahun itu hampir sama dengan 2 tahun contohnya. Jadi panjang badan atau tinggi badan itu per umur tidak sesuai. Nah, itu yang namanya stunting. Ya. Permisa teman-teman sobat desa, stunting yang dijelasin sama Ibu Dr. Siti Nurjana tadi semoga kalian dapat mengerti ya Bu. Nah di sini ada juga Bu, kan tadi Ibu bilang tadi kalau misalnya stunting tuh gagal tumbuh Bu. Nah sebelumnya gagal tumbuh tuh pasti ada kan kayak yang kok bisa sih ini gagal tumbuh. Nah bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik sama mental anak-anak, kayak kenapa sih stunting itu sangat digencar-gencarin nih Bu sama pemerintah? Oke, dengan adanya stunting ini itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak, ya, fisik maupun mental. Karena bagaimanapun perkembangan otak si anak itu perlu gizi yang seimbang, ya, sehingga apabila terjadi kekurangan, sehingga akan menurunkan kualitas daripada anak itu sendiri, ya, termasuk kurang gizi, ya, dan yang lain-lain. Berarti gizi sangat, itu sangat apalagi ya, Bu. Akan mempengaruhi juga perkembangan motorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasar, ya, sehingga anak tidak lebih akan berbeda dengan yang lain, mungkin tidak lebih ceria atau mungkin lebih pendiam, ya, dan berbeda dengan yang lain-lain, ya. Berarti stunting tadi itu sangat mempengaruhi kemampuan kognitif. Betul, sama potensi-potensi anak di masa depan ya Bu. Betul, ya, betul sekali. Nah Bu, terkait yang tadi udah Ibu jelasin kayak stunting itu kondisi gagal tumbuh, terus
apa tadi, mempengaruhi kognitif anak. Iya. Nah, sebenarnya apa aja sih Bu faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukoharjo? Nah, untuk faktor utama itu yang jelas kekurangan gizi, ya kekurangan gizi, kemudian sanitasi atau kebersihan itu juga sangat berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan anak di lingkungannya. Ya, kemudian apa namanya, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan juga. Jadi sehingga perlu beberapa faktor yang menyebabkan anak itu menjadi stunting, gitu. Lingkungan yang bersih, sanitasi, kemudian kekurangan gizi, karena memang Indonesia itu lebih sering pada kekurangan pada mikronutrien, seperti vitamin A, lalu asam folat, ya, dan seterusnya. Jadi kayak banyak banget ya Bu yang mempengaruhi kayak kok bisa sih anak ini stunting, berarti bukan karena gizinya aja yang kurang, ternyata ada vitamin tadi ya Bu. Mikronutrien tadi. Kalau tingginya angka stunting di Sukoharjo ini berapa Bu? Yang terakhir? Kalau dihitung dari mulai tahun 2021 itu ada sekitar 24, sekian persen. Kemudian di tahun 2002 menurun menjadi 21,6%, tapi di 2023 menjadi 21,5%. Jadi penurunannya sangat kurang signifikan. Ya. Berarti tapi setiap tahunnya itu memang ada penurunan. Terus bagaimana sih Bu cara masyarakat, cara tenaga kesehatan ya? Kalau di sini tenaga kesehatan Kabupaten Sukoharjo tuh yang utama dalam penanganan stunting, ataukah tiba-tiba datang ke masyarakat kayak sosialisasi? Kan banyak banget tuh Bu, kayak di desa gitu, di desa-desa tuh kayak nggak mau loh anak saya tuh nggak stunting gitu. Itu bagaimana sih Bu cara Ibu menanggulanginya gitu? Apalagi kan kayak judul podcast utama kita kayak stunting dan masa depan generasi muda. Gitu kan. Sebenarnya untuk penanganan stunting ini kan sudah nasional ya, secara global itu sudah seluruh Indonesia itu menjadi permasalahannya. Jadi kalau untuk di Sukoharjo, alhamdulillah dari sisi kesehatan itu sangat didukung oleh stakeholder, termasuk Ibu Bupati, saya juga bersyukur beliau sangat mendukung kegiatan ini dalam pencegahan stunting, sehingga mulai dari kecamatan sampai ke desa-desa itu semua harus giat bersama untuk penanganan stunting. Salah satu adalah instruksi beliau itu setiap kecamatan maupun sampai ke desa-desa itu harus ada tim penanganan stunting. Ya, jadi mereka akhirnya bikin tim stunting, kemudian ada SK-nya, sehingga kegiatan-kegiatannya termasuk inovasi itu harus ada di tiap-tiap desa sesuai dengan kondisi desa itu sendiri. Oke. Jadi memang inovasi-inovasi ini kaitannya erat dengan penanganan stunting, ya, karena bagaimanapun dukungan stakeholder itu dengan kebijakan, ya, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut Sukoharjo ini bisa tertangani dengan baik, ya. Semakin angkanya menurun gitu ya Bu. Betul. Kayak ngomong-ngomong kan dari tadi nih kita udah ngebahas stunting, ngebahas agak lumayan banyak, tapi kita belum kenal lebih dalam nih tentang Ibu, kayak kerja di mana, bagian apa gitu. Boleh dulu Bu sebelumnya? Saya? Iya. Jadi kayak Ibu ini siapa sih, kok cuman Ibu Dokter Siti Nurjanah gitu. Mungkin sobat-sobat desa pada pengen tahu. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit menyampaikan ya. Saya kebetulan ya seorang dokter yang bekerja di Puskesmas Grogol. Jadi wilayah inilah yang menjadi tanggung jawab saya. Ya, saya kebetulan tinggalnya juga di Cemani, di dekat dengan kelurahan ini, satu kelurahan dengan Cemani. Sudah lama kami bekerja sebagai PNS ya, atau ASN, kurang lebih sudah 20 tahun lebih lah sebagai PNS, sebagai dokter di Kabupaten Sukoharjo. Oke, teman-teman yang kalau mau ya sakit atau apa bisa hubungi Ibu Siti Nurjanah, datang langsung ke Puskesmas Grogol. Ibu kembali ke topik tadi ya Bu, judul tema kita kan stunting dan masa depan generasi muda Indonesia tuh.
Nah, kenapa sih Bu stunting ini masalahnya serius banget gitu? Kayak bagi masa depan generasi muda Indonesia. Kayak kenapa seserius itu gitu? Kenapa pemerintah desa, pemerintah masyarakat global yang seperti Ibu jelasin sebelumnya tuh kayak stunting nih, penurunan stunting nih, terus di mana-mana di banner-banner desa-desa Ya. tuh kayak stunting nih, sebenarnya kayak sepenting itukah gitu selain mempengaruhi terhadap perkembangan kognitif tadi. Dengan adanya stunting itu sudah otomatis ya, itu kan menurunkan potensi atau kualitas hidup seseorang ya, sehingga dari anak-anak stunting itu pun juga akan, kalau ada stunting itu otomatis produktivitas juga menurun, kualitas SDM juga akan menurun, sehingga harapan di masa depan nanti anak-anak yang dengan stunting otomatis akan menjadi mungkin bisa jadi beban negara ya, karena mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin bisa lebih mandiri, kemudian bekerja dengan normal dan sebagainya. Sehingga dengan ada stunting otomatis menurunkan kualitas produksi ya, gitu. Produktivitas menjadi menurun gitu. Oke Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga sobat-sobat desa yang ada di rumah mampu memahami. Ini pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana sih Bu peran orang tua dalam mencegah stunting dan memastikan anak-anak mereka itu tumbuh sehat dan kuat? Oke. Peran orang tua itu sangat besar sekali ya, karena sebagai orang tua harus bisa menjamin ya, artinya menjamin kualitas anak-anaknya, termasuk salah satunya adalah memberikan makanan yang bergizi, lalu menjamin anak-anaknya supaya selalu sehat dengan cara apa? Memberikan imunisasi lengkap, karena dari situlah dengan ada imunisasi lengkap otomatis kesehatan akan terjaga, tidak tertular penyakit yang menular atau penyakit kronis yang menyebabkan, salah satunya adalah penyebab menjadi stunting ya. Gitu. Jadi termasuk orang tua itu perannya harus menjaga lingkungan yang sehat supaya anak-anaknya juga sehat dan tidak terserang penyakit ya, menjamin kesehatan anak-anaknya. Jadi yang imunisasi tadi itu selain untuk sehat juga penting bagi pencegahan. Betul. Jadi sobat-sobat desa yang ada di rumah nih, kalau misalnya ibu-ibu muda zaman sekarang, imunisasi itu penting banget guys, selain buat apa ya? Selain buat kesehatan, pencegahan penyakit, itu juga bisa mencegah stunting. Siapa sih di sini sobat-sobat desa yang pengen anaknya terkena stunting? Gak ada kan pasti tentunya. Nah Bu, di Kabupaten Sukoharjo ini, tadi kan dilihat dari angka persenan yang Ibu udah jelasin itu, kayak penurunannya agak lumayan susah gitu ya Bu. Sebenarnya faktor utama kenapa angka stunting di Sukoharjo itu tinggi sebenarnya apa sih Bu? Yang ngebuat Kabupaten Sukoharjo ini angka stuntingnya tinggi? Sebenarnya untuk wilayah Sukoharjo ya mungkin wilayah Sukoharjo sangat luas. Ada yang mungkin daerah-daerah yang masih pelosok ya, ada bagian yang kota, ada yang setengah kota, artinya di pertengahan di perbatasan, sehingga ini sangat memungkinkan bahwa penyebab utama stunting juga salah satunya adalah kan gizi ya, ketersediaan gizi. Kemudian yang kedua mungkin pelayanan kesehatan atau akses layanan kesehatan yang mungkin masih sulit terjangkau, terutama di daerah yang pelosok ya, daerah pelosok. Kalau kebetulan di Grogol ini alhamdulillah sudah sangat mudah aksesnya ya. Makanya pemerintah Indonesia juga mencanangkan integrasi layanan primer, itu salah satunya adalah untuk mendekatkan akses layanan gitu ya. Ibu untuk penjelasannya. Nah Bu, terkait tadi yang sudah Ibu jelasin, kayak susahnya tuh Bu, mobilitas yang desa-desa ke pelosok segala macam. Kalau di Puskesmas Grogol sendiri, kalau edukasi kayak gitu berapa bulan sekali Bu? Sudah terjadwal ya, semua program termasuk untuk penanganan stunting ini sudah terprogram, berkoordinasi dengan desa ya, yang sudah tadi sudah saya sampaikan tadi kan ada inovasi-inovasi ya. Salah satunya kita melakukan inovasi pelonceting ya. Pelonceting itu kelas online cegah stunting. Ya, itu intinya ibu-ibu yang kebetulan punya anak yang gizi buruk, kemudian atau gizi yang kurang, atau bahkan ibu-ibu yang punya anak stunting, itu kita kelompokkan dalam satu grup, di satu grup WA, kemudian kita memberikan edukasi di situ. Ya.
Jadi sudah kelas online. ada Sudah grupnya. berjalan. Wow, keren kali ya Kabupaten Pemerintahan Grogol ini dalam penanganan stunting, dan semoga juga semakin turun Amin, agar amin. terciptanya generasi emas. Ini Bu, pertanyaan terakhir dari aku. Apa sih Bu harapan Ibu untuk masa depan generasi muda Indonesia jika masalah stunting ini dapat diatasi secara signifikan? Semoga pemerintah juga bisa mengatasi stunting ini agar kita bisa menuju Indonesia generasi emas. Harapan kita, terutama saya ya, terutama kami sebagai tenaga kesehatan itu berharap dengan adanya pencegahan stunting, kemudian harapannya di masa muda, generasi muda berikutnya akan menjadi manusia yang generasi muda yang betul-betul berkualitas, ya. Sehingga harapannya dengan berkualitas ini generasi muda bisa menjadi harapan bangsa, ya, bisa bekerja dengan baik, pertumbuhannya juga normal, ya, sehingga ya memang banyak faktor yang perlu kita perhatikan di situ ya, terutama untuk perkembangan atau pencegahan stunting. Karena 3 faktor yang perlu diperhatikan atau 3 kunci, yaitu pola makan, kemudian pola asuh, dan pola sanitasi. Nah, itu 3 kunci penting untuk pencegahan stunting, sehingga generasi muda harapannya nanti tumbuh dengan normal, dewasa, bisa berkarya dengan maksimal, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara ini. Iya. Oke Sobat Bisa, semoga harapan Ibu Dr. Siti Nurjanah tadi bisa tercapai, bisa maksimal penurunannya. Baiklah, karena tadi pertanyaan terakhir, aku sebagai host pada podcast kali ini ingin memberikan sedikit simpulan atas apa yang Ibu Dokter tadi jelasin, bahwa stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Benar Ibu? Hal ini dapat mengakibatkan tinggi badan anak jauh di bawah standar dan usia berpotensi jauh di bawah dan berpotensi mempengaruhi perkembangan fisik serta kognitifnya. Upaya pencegahan dan penanganan yang efektif dapat membantu mengurangi prevensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Oke Sobat Desa, jangan lupa bawa anak-anaknya sebagai ibu-ibu baru, bawa anak-anaknya ke puskesmas buat imunisasi atau ke posyandu ya Bu. Betul. Di desa, karena kayak imunisasi itu bukan cuman tentang suntik doang gitu, tapi ada edukasinya di dalam sana. Terus jangan juga capek-capek ngebrowsing di internet karena udah gampang banget kan Bu ya, kayak edukasi nyari gitu. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu Dokter Siti Nurjanah tadi sampaikan bermanfaat, khususnya Kecamatan Desa Cemani juga masyarakat seluruh Indonesia. Saya Aulia Maulida izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.